Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin di Wonosobo dan sekitarnya, mari kita mengangkat tangan, bertahmid alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, menikmati indahnya udara bulan Ramadan. Sembari berdoa kepada Allah, semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali menyegarkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita dengan ilmu, supaya ilmu itu selalu memberikan hidayah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar dari kisah sahabat Nabi yang bernama Handhalah, yang memiliki julukan Ghasilul Malaikah. Handhalah, seorang pemuda yang jasadnya disucikan oleh para malaikat Allah. Bagaimana kisahnya wahai saudaraku? Handhalah adalah seorang pemuda yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia selalu ingin mengikuti jihad-jihad dan peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu adalah hari yang sangat bahagia bagi Handhalah. Mengapa? Karena ia baru saja dianugerahi pasangan hidup. Ia menjadi pengantin baru. Lalu ketika Rasulullah mengumumkan pengumuman tentang jihad, ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui istrinya sebelum waktu jihad itu datang. Rasulullah pun mengizinkannya. Handhalah pun pergi menemui istri yang baru dinikahinya. Selayaknya pengantin baru, Handhalah menghabiskan malam dengan istrinya. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan Allah anugerahkan kepada pasangan baru ini. Allahu Akbar. Tiba menjelang subuh, terdengarlah genderang panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handhalah pun tidak memiliki pilihan yang lain kecuali ikut serta di dalam kesempatan jihad kali ini. Ia meninggalkan istrinya dan ia lupa. Ternyata ia belum mandi janabah karena malamnya ia beribadah dengan istrinya. Karena semangatnya untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia lupa bahwa ia pergi memenuhi panggilan Rasulullah dalam keadaan ia berhadas dan ia belum mandi dari keadaan junubnya. Lalu peperangan pun terjadi. Handhalah menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Handhalah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai singkat cerita, Handhalah pun gugur dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika para sahabat mendekati jasadnya, ada kisah yang mengatakan bahwa ada air yang mengalir dari sela-sela rambutnya, seolah Handhalah itu sedang dibasahi oleh sesuatu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami melihat sesuatu yang tidak lumrah pada jasad Handhalah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kalian melihat sesungguhnya malaikat sedang turun berlomba-lomba untuk memandikan jasad Handhalah karena ia pergi berjihad dalam keadaan junub dan ia belum mandi. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, begitu indah kisah ini. Siapakah di antara kita yang mampu meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia untuk Allah? Handhalah bahkan meninggalkan istri dan malam pertamanya untuk memenuhi jihad di jalan Allah, untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia harus syahid. Tetapi apa yang diberikan Allah kepada Handhalah? Malaikat berebut untuk memandikan jasadnya lantaran Handhalah pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan junub. Ini pelajaran untuk kita. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari ia yang tinggalkan. Maka saudaraku, jangan ragu-ragu. Tinggalkan sejenak urusan dunia kita untuk duduk di majelis ilmu. Tinggalkan sejenak kepentingan-kepentingan pribadi kita. Allah memberikan kita dua tangan. Berikan satu tangan kita untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Infakkan satu tangan yang lain untuk menolong agama Allah.
Allah beri kita 2 kaki. Langkahkan 1 kaki untuk mencari kehidupan dunia, untuk kehidupan kita. Tapi berikan 1 kaki lagi untuk menolong agama Allah. Karena kita punya 2 kaki. 1 untuk kita, 1 untuk Allah. 1 tangan untuk kehidupan kita, 1 tangan lagi untuk kehidupan Allah. Supaya kita tidak ragu-ragu meninggalkan apapun urusan dunia ini untuk menuju Allah. Dan yakin kepada pesan Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Maka saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan pasangan yang tidak menghambat kita di dalam perjuangan jihad kita kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam satu ayatnya, sesungguhnya istri kita, anak-anak kita itu ada yang menjadi fitnah. Apa maksud dari ayat itu? Ya, ada pasangan yang mengendurkan kita saat kita mau berjihad. Ada anak yang mungkin sesaat membuat kita kendur dari kita membela agama Allah. Kemudian kita lesu karena kita tidak didukung oleh suami, tidak didukung oleh istri, tidak didukung oleh anak-anak kita. Mintalah kepada Allah pasangan yang membuat kita yakin meninggalkan sesuatu yang kurang baik menuju yang lebih baik. Mintalah kepada Allah untuk memiliki anak yang akan memberikan kita semangat untuk meninggalkan kepentingan dunia sejenak menuju kepentingan Allah. Semoga Allah mampukan kita di bulan ini berlari kepada kepentingan-kepentingan Allah, meninggalkan sejenak kepentingan-kepentingan dunia karena kita mengharap imbalan, mengharap pahala, mengharap keridhaan, mengharap keberkahan, mengharap rahim dan rahimnya Allah dalam kehidupan kita. Semoga banyak hamdalah di bulan Ramadan ini. Banyak hamdalah di bulan yang mulia ini. Banyak hamdalah di bulan penuh ampunan ini. Pemuda, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak yang rela meninggalkan dunianya untuk memenuhi panggilan Rabb-Nya. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah singkat dari Handalah Ghasilul Malaikah, Handalah pemuda yang jasadnya dimandikan dengan air yang mulia oleh tangan-tangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku, selamat melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan, sujud, rukuk, takbir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.